Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 ingin melanjutkan diskusi kemarin tentang banjir menyebabkan anemia. Izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya Putri Deswinta dengan NIM 32 dan rekan saya Fasmilam Sari Masagala NIM 30. Saya Nadia Zara Karif NIM 36. Saya Nadila Aurelia Eustasia dengan NIM 39. Saya Cindy Aurelia NIM 41. Saya Fasa Cahya Wibawa NIM 34. Saya Dina Sulistawati NIM 42. Saya Naysila Daima NIM 29. saya Nisa Eka Rahma NIM 35. Saya Nabila Taziatul Afidah NIM 37. Saya Elma Maulidia NIM 40. Dan di sini kita akan mulai membahas mulai dari pembaca skenario. Di sini saya akan membacakan skenario tentang banjir menyebabkan anemia. Beberapa waktu lalu, kota Yogyakarta diguyur hujan deras yang menyebabkan beberapa daerah kebanjiran. Karena curah hujan yang tinggi, air sungai yang meluap tidak kunjung surut dan menyebabkan wabah penyakit di beberapa desa. Beberapa warga mulai mengalami gejala seperti mual, batuk, pilek, demam, dan anemia. Berdasarkan hasil observasi, tim analis kesehatan yang diutus oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kondisi di desa yang terkena wabah, diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Air sumur meluap dan berwarna kecoklatan. 2. Terjadi perubahan rasa dan bau pada sumber air sumur. 3. Jika digunakan untuk mencuci baju secara berkala, warna baju menjadi kuning kecoklatan. Yang keempat, gejala utama warga desa adalah gejala gatal-gatal dan pusing serta mual. 5. Beberapa warga dengan usia di atas 60 tahun mengalami peningkatan kadar gula darah secara signifikan. Adapun hipotesisnya sebagai berikut. 1. Terjadi peningkatan kadar Fe dalam air sumur yang dikonsumsi secara rutin oleh warga desa. 2. Kadar Fe dalam darah pasien lansia tidak normal. 3. Kadar Fe dalam darah pasien remaja baik wanita maupun laki-laki normal. 4. Kadar Fe dalam darah pasien di bawah umur normal. Berikut ini adalah data yang telah dirangkum, yaitu Arin umur 23 tahun, volume titrasi 1, 5, yang kedua yaitu 5,4, yang ketiga 5,3. Mukminah 80 tahun, 6, 7, dan 5. Santoso 30 tahun, 5, 5, dan 5. Maka berdasarkan data yang diberikan, bagaimana Anda membuktikan hipotesis yang telah dibuat oleh analis tersebut? Apa kira-kira yang terjadi pada desa tersebut dan bagaimana cara Anda mengatasi masalah yang terjadi di desa tersebut? Diskusikan dengan langkah case-based learning. Yang pertama yaitu problem definition. Waktunya 10 menit. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya. Baik, perkenalkan nama saya Naysila Daiman dengan NIM 29. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak kadar Fe yang kurang bagi tubuh? Terima kasih. Saya Putri Deswinta dengan NIM 32 ingin bertanya, bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi alami air sumur? Saya Elma ingin bertanya, mengapa terjadi perubahan rasa dan bau pada sumur dan peningkatan kadar Fe dalam sumur? Terima kasih. Saya Nadia Zara Karim NIM 36. Bagaimana cara mengatasi kadar Fe dalam darah pasien lansia tidak normal? Saya Fasa Cahya Wibawa NIM 34. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar Fe dalam darah antara pasien remaja, wanita, dan laki-laki? Saya Dina Sulistawati NIM 42. Tindakan apa yang tepat atau seharusnya dilakukan oleh tim analisis tersebut? Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia NIM 41. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apa dampaknya jika kadar besi dalam air minum melebihi batas yang dianjurkan? Saya Nadila Aurelia Eustasia dengan NIM 39. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur kadar Fe dalam air sumur menggunakan
metode analisis titrasi permanganometri. Saya Fasmilam Sari Masagala NIM 30. Bagaimana hubungan antara peningkatan kadar Fe dengan gejala anemia? Saya, Anabila Taziatul Afida, ingin bertanya mengapa metode analisis titrasi permanganometri dipilih untuk mengidentifikasi kadar Fe dalam air sumur dan darah pasien. Saya Anissa Kirama, NIM 35, ingin bertanya, apa yang terjadi ketika kadar besi atau Fe dalam air tinggi? Kita akan melanjutkan ke step yang selanjutnya, yaitu brainstorming. Waktunya 15 menit. Bagi teman-teman yang mau menjawab pertanyaan, dipersilakan. Saya Putri Deswinta NIM 32 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika zat besi dalam air tinggi? Ketika zat besi terlarut dalam air dalam konsentrasi tinggi, hal ini dapat menyebabkan beberapa perubahan dan masalah terkait. Berikut mungkin contoh perubahan yang terjadi ketika zat besi dalam air mencapai tingkat yang tinggi. Yang pertama ada perubahan warna air, yang kedua ada rasa dan bau yang tidak sedap, yang ketiga pencemaran lingkungan, keempat kerusakan pada peralatan, yang kelima pengaruh kesehatan. Untuk mengatasi masalah zat besi dalam air tinggi ini diperlukan tindakan seperti pengolahan air, penggunaan filter yang sesuai, dan pemantauan rutin terhadap kualitas air. Mungkin hanya sekian dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau jawab? Lanjut, saya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Naisila mengenai bagaimana dampak kurangnya kadar zat besi dalam tubuh. Jadi, tanda kekurangan zat besi itu berupa defisiensi, di mana berupa wajah yang terlihat lebih pucat, dan karena hal ini kekurangan zat besi, tubuh akan memproduksi hemoglobin lebih sedikit daripada biasanya. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nadila. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kadar Fe dalam air sumur menggunakan metode analisis titrasi permanganometri, yaitu persiapan larutan standar, penyaringan air sumur, penyesuaian pH, penambahan larutan standar, titrasi, pencatatan volume, dan perhitungan kadar Fe. Saya Naisila Daiman NIM 29 ingin menjawab pertanyaan dari Elma. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi perubahan rasa dan bau pada sumur serta peningkatan kadar Fe dalam sumur? Yang pertama, mengapa terjadinya perubahan rasa dan bau pada sumur itu karena terjadi seperti yang di skenario itu kan ada banjir. Nah, banjir itu menimbulkan perubahan rasa dan bau pada sumur tersebut. Terus peningkatan kadar Fe ini terjadi karena rendahnya pH dalam air sumur. Terima kasih. Saya Dina Sustiawati NIM 42 ingin menjawab pertanyaan Nilam. Bagaimana hubungan antara peningkatan kadar Fe dengan gejala anemia? Peningkatan kadar besi atau Fe dalam tubuh biasanya tidak terkait dengan gejala anemia. Sebaliknya, kekurangan zat besi adalah penyebab umum anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gejala anemia biasanya termasuk kelelahan, lemah, pusing, kulit pucat, dan sesak nafas. Jadi, secara umum, peningkatan kadar besi tidak berhubungan dengan gejala anemia. Sebaliknya, kekurangan zat besi adalah faktor utama yang menyebabkan anemia. Saya Pasa Cahyo Wibawa akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Bagaimana cara mengatasi kadar Fe dalam darah pasien lansia tidak normal? Untuk mengatasi kadar besi atau Fe dalam darah yang tidak normal pada pasien lansia, yang pertama adalah dilakukan berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Mereka dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan penyebab kadar besi yang tidak normal dan memberikan penanganan yang sesuai. Yang kedua adalah meningkatkan asupan makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, ayam, ikan, sayur
Daun hijau, kacang-kacangan, dan sereal yang diperkaya zat besi dapat membantu meningkatkan kadar besi dalam darah. Yang ketiga adalah hindari konsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung kalsium. Sebaiknya hindari konsumsi suplemen kalsium bersama dengan makanan yang mengandung zat besi. Yang keempat adalah hindari konsumsi teh dan kopi bersamaan dengan makanan supaya tidak menghambat penyerapan zat besi. Yang kelima adalah konsumsi suplemen besi. Yang keenam, pentingnya untuk membantu kadar besi dalam darah secara berkala dengan melakukan tes darah rutin untuk memastikan bahwa kadar besi kembali normal dan tidak terlalu tinggi. Saya Cindy Aurelia, NIM 42, ingin menjawab pertanyaan, apa dampak jika kadar besi dalam air minum melebihi batas yang dianjurkan? Jawabannya, jika kadar besi dalam air minum melebihi batas yang dianjurkan, dapat menimbulkan berbagai hal negatif baik dari segi kesehatan maupun kualitas air. Yang pertama itu dampak kesehatan, bisa terjadi gangguan pencernaan, kerusakan organ, hemokromatosis, kemudian juga dampak estetika dan rasa, itu akan merubah rasa dan bau airnya dan juga warnanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ikrama, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi dalam air, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan. 1. Mencegah kontaminasi sumber air. 2. Pengolahan air yang efektif. 3. Kebersihan pribadi. 4. Sanitasi yang baik. 5. Penggunaan air yang aman. 6. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Terima kasih. Saya Nadia Zahra Karim, NIM 36, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Pasa, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar Fe dalam darah antara pasien remaja wanita dan laki-laki. Nah, itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar Fe atau zat besi dalam darah antara pasien remaja wanita dan laki-laki karena proporsi anemia pada kelompok umur 15-24 tahun lebih tinggi pada wanita, itu 27,2% dibandingkan pada laki-laki yang hanya 20,3%. Remaja putri rentan mengalami anemia itu karena mereka mengalami menstruasi setiap bulannya. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Nadila Aurelia Eustasia dengan NIM 39. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Yang pertanyaannya, mengapa metode analisis titrasi permanganometri dipilih untuk mengidentifikasi kadar Fe dalam air sumur dan darah pasien? Metode analisis titrasi permanganometri dipilih untuk mengidentifikasi kadar Fe dalam air sumur dan darah pasien karena yang pertama itu titrasi permanganometri merupakan metode yang sangat akurat untuk menentukan kadar zat besi dalam larutan. Yang kedua, metode titrasi permanganometri memiliki tingkat kepekaan yang baik dalam mendeteksi kadar Fe dalam larutan. Yang ketiga, titrasi permanganometri juga memiliki spesifitas yang tinggi dalam mengidentifikasi Fe dalam larutan. Yang terakhir, meskipun metode titrasi permanganometri memerlukan proses yang cukup kompleks, namun dengan pelatihan yang tepat, analisis kesehatan dapat menggunakan metode ini dengan baik untuk mengukur kadar Fe dengan efisien. Saya ingin menjawab punya Dina. Saya ingin menjawab punya Dina. Tindakan apa yang tepat atau seharusnya dilakukan oleh tim analisis tersebut? Itu pertama, penelusuran sumber pencemaran, yang kedua pengambilan sampel air, yang ketiga evaluasi dampak kesehatan, yang keempat edukasi masyarakat, yang lima pembersihan dan perlindungan air, yang keenam kerjasama dengan pihak terkait. Terima kasih.
Step selanjutnya yaitu analyzing the problem. Waktunya 45 menit, yaitu menjelaskan tadi kasus tadi secara rinci. Bagi teman-teman silahkan. Baik, saya Naisila Daiman, NIM 29 akan menjawab lebih rinci lagi. Jadi, adanya zat organik yang berlebih dalam air dapat dikarenakan karena beberapa faktor seperti kotoran manusia, hewan, ataupun oleh sumber lain. Nah, hal tersebutlah yang membuat air dalam sumur itu bau dan berubah warna. Terus, selanjutnya tingginya kadar Fe dalam air itu yang pertama tadi kan rendahnya pH. Itu juga karena dapat melarutkan logam, temperatur atau kenaikan temperatur dalam air. Terima kasih. Saya Dina Sulistawati, NIM 42 akan menjawab lebih rinci dari pertanyaan Nilam tadi. Jadi, kadar Fe yang tinggi atau rendah dalam tubuh dapat berdampak pada gejala anemia. Ketika kadar besi Fe meningkat dalam tubuh, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi seperti hemakhromatosis yang merupakan kelainan genetik di mana tubuh menyerap terlalu banyak besi dari makanan. Peningkatan kadar besi yang signifikan dapat menyebabkan penumpukan besi berlebih dalam jaringan tubuh termasuk hati, pankreas, dan jantung. Penumpukan besi yang berlebih ini dapat merusak organ-organ tersebut dan menyebabkan gejala seperti kelelahan, nyeri sendi, dan masalah jantung. Jadi, hubungan antara peningkatan kadar besi dengan gejala anemia adalah bahwa peningkatan kadar besi yang signifikan dapat menyebabkan masalah kesehatan lain yang tidak langsung terkait dengan anemia. Sementara kekurangan zat besi yang parah dapat menjadi salah satu penyebab utama anemia. Di sini saya akan memperjelas lagi jawaban dari pertanyaan Mbak Anissa yang apa yang terjadi ketika zat besi dalam air tinggi. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hal yang mungkin terjadi ketika zat besi dalam air mencapai tingkat yang tinggi. Yang pertama kan ada perubahan warna air. Maksud dari perubahan warna air itu air yang mengandung tingkat besi yang tinggi dapat memiliki warna kuning, kecoklatan, atau bahkan merah kecoklatan. Ini dapat disebabkan oleh oksidasi besi yang terlarut dalam air. Yang kedua ada rasa dan bau yang tidak sedap. Zat besi dalam air dapat memberikan rasa dan bau yang tidak sedap. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas air minum dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Jika air yang mengandung besi yang tinggi dibuang ke lingkungan, hal ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan sungai. Pencemaran ini dapat berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Yang keempat, ada kerusakan peralatan. Air yang mengandung besi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan rumah tangga yang menggunakan air seperti keran, shower, dan pipa-pipa air. Dan yang kelima ada pengaruh kesehatan. Konsumsi air yang mengandung besi dalam kadar tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan. Peningkatan kadar besi dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, kerusakan hati, dan masalah kesehatan lainnya. Menjaga kualitas air minum yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan lingkungan yang bersih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tambahkan. Berikut akan dilanjutkan dengan pertanyaan dan jawaban yang lain dari teman saya. Di sini saya Nadia Zahra Karim, NIM 36 ingin memperjelas lagi untuk jawaban dari pertanyaan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar Fe dalam darah antara pasien remaja wanita dan laki-laki. Nah, di sini perempuan itu cenderung memiliki memiliki kadar Fe dalam darah yang lebih tinggi daripada laki-laki karena adanya perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis kelamin. Nah, pada perempuan itu kan kehilangan banyak darah atau kehilangan darah menstruasi, yaitu
perempuan mengalami kehilangan darah setiap bulan selama menstruasi yang dapat menyebabkan penurunan kadar Fe dalam tubuh. Untuk mengkompensasi kehilangan darah ini, tubuh perempuan cenderung memiliki cadangan Fe yang lebih tinggi. Nah, yang kemudian itu perempuan memiliki kebutuhan selama kehamilan. Nah, selama kehamilan ini kebutuhan Fe meningkat karena Fe diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, oleh karena itu, tubuh perempuan cenderung memiliki cadangan Fe yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama kehamilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi saya Nadila Aurelia Eustasia dengan NIM 39. Saya ingin menjelaskan lebih mendalam tentang metode analisis titrasi permanganometri dipilih untuk mengidentifikasi kadar Fe dalam air sumur dan darah pasien karena Datanya telah kita hitung tadi bareng-bareng ya. Yang paling tinggi itu Bu Zubaidah umur 71 tahun dengan kadar Fe-nya itu 0,7%. Nah, itu yang nomor kedua itu Ibu siapa ini? Lucy. Umur 29 tahun. Terus yang ketiga ini deh. Yang paling tinggi aja. Tertinggi terendah. sama yang paling terendah itu Iwan umur 6 tahun yaitu 0,34% kadarnya. Maka bisa disimpulkan. bahwa Jadi yang paling tinggi itu emang ngaruh banget defisiensi dari kekurangan kadar besi itu Ternyata ya yang ini lansia. lansia emang. Berarti hipotesisnya emang benar ya? Iya, jadi betul. membuktikan jika warga dengan usia di atas 60 tahun atau yang lansia mengalami peningkatan kadar gula darahnya secara signifikan gitu. Terima kasih. Untuk kesimpulannya. Sekian case based learning dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.